Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Nanda Wilujeng, NIM 2024-1010-3003 dari kelas Sistem Basis Data F. Di sini saya akan membahas tugas modul 3 Sistem Basis Data. Diberikan 5 soal pada modul 3. Yang pertama, memberi nama relationship. Yang kedua, menentukan optionality entity yang terlibat untuk setiap relationship. Yang ketiga, menentukan cardinality setiap entity yang terlibat untuk setiap relationship. Yang keempat, membuat IRD. Yang kelima, membaca relationship menggunakan IRDIS. Untuk studi kasus 1 adalah peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Nah, yang pertama ada nama relationship. Nama relationship ini menunjukkan makna yang terjadi antara dua entity, seperti lab dengan kepala lab. Namanya adalah memiliki. Jadi, lab memiliki kepala lab. Begitu juga dengan lab, entity lab dengan barang. Lab memiliki barang. Dan juga seterusnya, lab melakukan peminjaman. Lab memiliki asisten. Kepala lab bertanggung jawab kepada lab. Kepala lab dibantu asisten. Barang milik dari lab. Barang dipinjamkan peminjaman. Barang terdiri dari jenis barang. Begitu sampai jenis barang terdiri atas barang. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah optionality entity dari relationship. Misalkan entity A berrelationship dengan entity B. Optionality ini menunjukkan apakah semua instan dari A harus masuk dalam relationship. Sebaliknya, apakah semua instan dari entity B itu masuk ke dalam relationship. Yang pertama adalah relationship lab dengan kepala lab. Optionality lab-nya tidak wajib, karena setiap lab tidak harus memiliki kepala lab. Optionality kepala lab itu wajib, karena setiap kepala lab harus mempunyai lab yang dipertanggungjawabkan. Kemudian relationship lab dengan barang. Optionality lab tidak wajib, karena lab tidak harus memiliki barang. Optionality barang itu wajib, karena setiap barang harus tercatat pada lab tersebut. Kemudian relationship lab dengan peminjaman. Optionality lab itu tidak wajib, karena lab tidak harus selalu ada peminjaman. Optionality peminjaman itu wajib, karena setiap barang harus tercatat pada lab tersebut. Kemudian, relationship lab dengan asisten. Lab tidak wajib, karena lab tidak harus memiliki asisten lab. Asisten wajib, karena setiap asisten lab harus tercatat berada pada lab. Kemudian, kepala lab dengan asisten. Optionality kepala lab itu tidak wajib, karena kepala lab tidak harus memiliki asisten. Optionality asisten itu wajib, karena asisten wajib bertanggung jawab pada kepala lab. Kemudian relationship barang dan jenis barang. Barang itu wajib, karena setiap barang wajib mencantumkan jenis barangnya. Jenis barangnya itu tidak wajib. Optionality jenis barang tidak wajib, karena tidak selalu jenis barang tersebut memiliki barang yang ada. Kemudian relationship barang dengan peminjaman. Barang tidak wajib, karena tidak selalu barang tersebut melakukan peminjaman. Optionality peminjaman itu wajib, karena setiap peminjaman harus ada barang yang dipinjam. Selanjutnya relationship UKM dengan kegiatan. UKM tidak wajib, karena setiap UKM tidak harus melakukan kegiatan. Kemudian kegiatan itu wajib, karena setiap kegiatan pasti diadakan oleh UKM. Kemudian relationship UKM dengan anggota UKM. UKM tidak wajib, karena setiap UKM tidak harus memiliki anggota. Anggota UKM itu wajib, karena setiap anggota wajib bertanggung jawab pada UKM. Kemudian kegiatan dengan peminjaman. Kegiatan itu tidak wajib, karena kegiatan tidak harus melakukan peminjaman. Peminjaman itu wajib, karena setiap peminjaman harus mencatat kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, relationship peminjaman dengan anggota UKM. Peminjaman itu wajib, karena setiap peminjaman harus mencatat anggota UKM yang meminjam. Selanjutnya, anggota UKM tidak wajib, karena setiap anggota UKM tidak harus selalu melakukan peminjaman. Selanjutnya, relationship peminjaman dengan asisten. Optionality peminjaman itu wajib, karena setiap peminjaman wajib mencatat siapa asisten yang bertugas menerima peminjaman. Optionality asisten tidak wajib, karena tidak semua asisten menerima peminjaman. Yang ketiga, cardinality entity dari relationship. Cardinality itu ada 3, one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Relationship lab dengan kepala lab itu cardinality-nya one-to-one, di mana one ini adalah lab, dan one itu adalah kepala lab. Selanjutnya, relationship lab dengan barang. Cardinality-nya one-to-many, di mana one-nya itu lab, dan many-nya adalah barang. Kemudian relationship lab peminjaman, cardinality-nya one-to-many, di mana one adalah lab, many adalah peminjaman. Selanjutnya relationship lab dengan asisten. One adalah lab, many adalah asisten. Selanjutnya relationship kepala lab dengan asisten. Cardinality-nya one to many, one untuk lab dan many untuk asisten. Selanjutnya relationship barang dan jenis barang. Cardinality-nya one to many, one untuk
jenis barang, dan many untuk barang. Selanjutnya, cardinality dari relationship barang dan peminjaman many to many untuk barang dan many untuk peminjaman. Selanjutnya, relationship UKM dan kegiatan. Cardinality-nya one to many, one untuk UKM dan many untuk kegiatan. Selanjutnya, cardinality dari relationship UKM dan anggota UKM. One untuk UKM dan many untuk anggota UKM. Relationship kegiatan peminjaman, cardinality-nya one to many, one-nya untuk kegiatan, many-nya untuk peminjaman. Selanjutnya, relationship peminjaman Selanjutnya, relationship peminjaman dengan anggota UKM. Cardinality-nya one to many, one-nya peminjaman, many-nya anggota UKM. Dan terakhir, relationship peminjaman dengan asisten. Cardinality-nya one to many, one-nya untuk asisten, dan many untuk peminjaman. Selanjutnya adalah membuat ERD, atau Entity Relationship Diagram. Maka didapat seperti ini. Di sini terdapat tabel-tabel untuk setiap entity kepala lab, entity jenis barang, entity asisten, entity anggota UKM, entity peminjaman, dan entity kegiatan. Nah, di sini juga ada namanya. Seperti lab, seperti yang dijelaskan tadi, nama relationship-nya, lab memiliki kepala lab. Begitu juga dengan kepala lab bertanggung jawab kepada lab. Dan seterusnya seperti ini. Sudah final seperti ini, kita konversikan ke physical model dengan menggunakan engineer to relation model. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya nomor 5, membaca relationship menggunakan IRDIS. Nah, membacanya ini berdasarkan dari nama relationship tadi dan cardinality. Relationship lab dengan kepala lab, itu setiap lab hanya memiliki satu kepala lab, dan setiap kepala lab hanya bertanggung jawab pada satu lab. Selanjutnya, relationship lab dengan barang, setiap lab memiliki banyak barang. Setiap barang milik dari hanya satu lab saja. Kemudian relationship lab dengan peminjaman. Setiap lab melakukan banyak peminjaman. Setiap peminjaman hanya dilakukan pada satu lab. Selanjutnya, relationship kepala lab dengan asisten. Setiap lab memiliki banyak asisten, namun setiap asisten bagian dari satu lab saja. Selanjutnya, relationship barang dengan jenis barang. Setiap barang terdiri dari hanya satu jenis barang saja, dan setiap jenis barang terdiri atas atau memiliki banyak barang. Kemudian, relationship barang dengan peminjaman. Setiap barang melakukan banyak peminjaman. Setiap peminjaman mencatat banyak barang yang dipinjamkan. Selanjutnya, relationship UKM dengan kegiatan. Setiap UKM melakukan banyak kegiatan, namun setiap kegiatan hanya dilakukan pada satu UKM saja. Selanjutnya, relationship kegiatan dengan peminjaman. Setiap kegiatan bisa melakukan banyak peminjaman. Setiap peminjaman hanya untuk satu kegiatan. Selanjutnya, relationship peminjaman dengan anggota UKM. Setiap peminjaman dilakukan pada satu anggota UKM saja. Setiap anggota UKM bisa melakukan banyak peminjaman. Yang terakhir, relationship peminjaman dengan asisten. Setiap peminjaman hanya dilakukan oleh satu asisten saja, dan setiap asisten bisa menerima banyak pinjaman. Selanjutnya, untuk studi kasus 2, yaitu bengkel. Nah, sama seperti tadi, yang pertama kita membuat nama relationship-nya dengan entity yang satu dengan entity yang lain. Seperti barang dengan pembelian, nama relationship-nya terjual. Terjual di. Jadi barang terjual di pembelian. Kemudian barang milik dari bengkel. Barang berjenis barang. Pembelian, membeli barang. Pembelian dilakukan di bengkel. Pembelian dilakukan pembeli. Pembelian di proses kasir. Itu juga seterusnya. Selanjutnya, optionality entity dari relationship. Yang pertama, relationship barang dengan pembelian. Optionality barang itu tidak wajib, karena setiap barang tidak harus melakukan pembelian. Pembelian itu wajib, karena setiap pembelian harus mencantumkan barang yang akan dibeli. Relationship barang dengan bengkel. Barang itu wajib, karena setiap barang wajib berada di bengkel. Optionality bengkel tidak wajib, karena setiap bengkel tidak harus memiliki barang. Kemudian relationship barang dengan jenis barang. Optionality barang itu wajib, karena setiap barang wajib mencantumkan jenis barang. Jenis barang tidak wajib, karena tidak selalu jenis barang tersebut memiliki barang yang ada. Selanjutnya, relationship pembelian dengan bengkel. Relationship pembelian wajib, karena setiap pembelian wajib berada pada bengkel. Bengkel tidak wajib, karena setiap bengkel tidak harus ada pembelian. Relationship pembelian dengan pembeli. Optionality pembelian wajib, karena setiap pembelian harus mencantumkan setiap pembeli yang melakukan pembelian. Optionality pembeli tidak wajib, karena pembeli tidak harus melakukan pembelian. Selanjutnya, relationship pembelian dengan kasir. Pembelian itu wajib, karena setiap pembelian wajib mencantumkan siapa kasir yang bertugas. Optionality kasir tidak wajib, karena setiap kasir tidak harus melakukan pembelian. Selanjutnya, relationship bengkel dengan mekanik. Optionality bengkel tidak wajib, karena setiap bengkel tidak harus memiliki mekanik. Optionality mekanik itu wajib, karena setiap mekanik harus bertanggung jawab dan berada pada bengkel. Selanjutnya, relationship bengkel dengan kasir. Bengkel tidak wajib, karena setiap bengkel tidak harus memiliki kasir.
Optionality kasir itu wajib, karena setiap kasir harus bertugas hanya pada bengkel. Selanjutnya, relationship mekanik dengan kasir. Optionality mekanik tidak wajib, karena setiap mekanik tidak harus selalu melaporkan pekerjaan yang kemudian dilakukan pembayaran oleh kasir. Optionality kasir itu wajib, karena setiap kasir harus melakukan transaksi yang telah dikerjakan oleh mekanik. Yang terakhir, relationship pembeli dengan kasir. Optionality pembelinya itu wajib, karena setiap pembeli harus melakukan pembelian dan melakukan transaksi pada kasir. Optionality kasir itu tidak wajib, karena setiap kasir tidak harus ada pembelian dan transaksi yang dilakukan pembeli. Selanjutnya, yang nomor 3, cardinality entity dari relationship. Cardinality dari relationship barang dan pembelian itu many to many, di mana many adalah barang dan many adalah pembelian. Selanjutnya, relationship barang dengan bengkel. Cardinality-nya one to many, di mana one adalah bengkel, many adalah barang. Relationship barang dengan jenis barang, cardinality-nya one to many. One-nya adalah jenis barang, many-nya adalah barang. Cardinality dari relationship pembelian dan bengkel adalah one to many, di mana one adalah bengkel, many adalah pembelian. Cardinality dari relationship pembelian dan pembeli, di mana one-nya adalah pembeli dan many-nya adalah pembelian. Cardinality dari relationship pembelian dan kasir adalah one to many, di mana one adalah kasir, many adalah pembelian. Cardinality dari relationship bengkel dengan mekanik adalah one to many, di mana one adalah bengkel dan many adalah mekanik. Cardinality dari relationship bengkel dengan kasir adalah one to many, di mana one adalah bengkel, many adalah kasir. Cardinality dari relationship mekanik dengan kasir adalah one to one, di mana one untuk mekanik dan one untuk kasir. Yang terakhir, relationship pembeli dengan kasir. Cardinality-nya adalah one to one, di mana one adalah pembeli dan one adalah kasir. Selanjutnya, membuat ERD. Seperti tadi, tunjukkan tabel-tabel yang berisi berapa entity dan atribut dari entity tersebut, seperti pembelian, mekanik, kasir, pembeli, jenis barang, bengkel, dengan beberapa atributnya. Selanjutnya, jika sudah final seperti ini, kita konversikan ke physical model dengan menggunakan engineer to relation model menjadi seperti ini. Dan selanjutnya, yang terakhir, membaca relationship menggunakan IRDIS. Sama seperti studi kasus tadi, membacanya berdasarkan nama relationship dengan cardinality. Yang pertama, relationship barang dengan pembelian. Setiap barang banyak terjual di pembelian. Setiap pembelian banyak menjual banyak barang. Selanjutnya, relationship barang dengan bengkel. Setiap barang milik dari hanya satu bengkel. Setiap bengkel memiliki banyak barang. Relationship barang dan jenis barang. Setiap barang terdiri dari hanya satu jenis barang saja. Setiap jenis barang terdiri atas atau memiliki banyak barang. Relationship pembelian dengan bengkel. Setiap pembelian hanya dilakukan pada satu bengkel saja. Setiap bengkel banyak melayani pembelian. Relationship pembelian dengan pembeli. Setiap pembeli bisa dilakukan oleh banyak pembeli. Setiap pembeli hanya melakukan satu pembelian saja. Relationship pembelian dengan kasir. Setiap pembelian hanya diproses oleh satu kasir saja. Setiap kasir banyak memproses pembelian. Selanjutnya, bengkel dengan mekanik. Setiap bengkel memiliki banyak mekanik. Setiap mekanik hanya dimiliki oleh satu bengkel saja. Selanjutnya, relationship bengkel dengan kasir. Setiap bengkel memiliki banyak kasir. Setiap kasir hanya bertanggung jawab pada satu bengkel saja. Selanjutnya, relationship mekanik dengan kasir. Setiap mekanik hanya memproses informasi dari satu mekanik. Setiap kasir hanya melaporkan pada satu kasir saja. Yang terakhir, relationship pembeli dengan kasir. Setiap pembeli hanya membayar pada satu kasir. Setiap kasir hanya melayani satu pembeli saja. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.